Cerita serial yang ke-296. Novel fiksi bela diri dan sastra, Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Tekanan dahsyat melanda. Xiao Nunu memegang pedang di satu tangan dan kepala Seng Tiankue di tangan lainnya, dan datang tepat di depan dua Raja Iblis lainnya. Wus! Tanah tertutup pasir dan debu, dan embun beku yang berkabut berputar liar. Xiao Nunu seperti dewa pembunuh yang tak tertandingi, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Ekspresi kedua Raja Iblis Cisuanye dan Ming Wuji berubah drastis. Seng Tiankue benar-benar mata Ming Wuji penuh dengan api dan ekspresi wajahnya menjadi sangat ganas. Xiao Nunu mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata dengan nada provokatif, "Jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba." Xiao Nunu tidak akan membiarkan satu pun dari tiga Raja Iblis dari dunia iblis luar pergi. Ming Wuji dipenuhi dengan niat membunuh, kau mencari kemah Teihan. Setelah mengatakan itu, Ming Wuji langsung menyerbu keluar. Badannya yang setinggi 3 meter sangat menakutkan, dan dengan sayap sihir hitam di belakangnya, dia tampak semakin mendominasi. Bas! Kemudian, Ming Wuji menyerbu ke depan Xiao Nunu seperti binatang buas dan meninju. Api iblis berwarna jingga berkumpul di atas tinjunya seperti pusaran air. Xiao Nunu pertama-tama membuang kepala Seng Tiankue. Tangkap saudaramu. Menghadapi kepala Seng Tiankue yang melayang, mata Ming Wuji tampak tajam. Dia tidak bergerak untuk menarik kembali serangannya dan langsung meninju. Dengan suara keras, kepala Seng Tiankue langsung berubah menjadi kabut berdarah. Pergilah ke neraka. Raung! Bayangan iblis oranye yang ganas muncul di luar badan Ming Wuji, dan serangan ini sangat ganas. Cahaya redup melintas di mata Xiao Nunu, lalu dia mengayunkan Tai Sang Feng Hua dan menusukkan pedangnya ke depan. Bang! Ujung pedang dan tinju itu bertabrakan, langsung meledak dengan kekuatan dahsyat. Tanah di antara keduanya tiba-tiba retak menjadi jurang yang panjangnya ratusan meter, dan Ming Wuji terkejut dan mundur ke belakang. Raja Iblis lainnya, Cisuanye, baru saja hendak melangkah maju untuk bergabung dalam pasukan guna menghadapi Xiao Nunu, ketika aula utama di pusat kota iblis mulai berguncang hebat, dengan retakan berbagai ukuran menutupi dinding dan atap. Bang! Kemudian, seberkas cahaya berwarna merah darah menerobos bagian atas aula, mencapai langit, mengaduk angin dan awan. Mata Cisuanye menjadi gelap, dan dia berpikir dalam hati, kebisingan di sini semakin keras. Jika terus seperti ini, fenomena aneh antara langit dan bumi mungkin akan menarik banyak setan ke lembah Changyue. Saat itu, situasinya akan semakin kacau. Aku harus segera memasukkan barang-barang ke dalam. Setelah ragu-ragu sejenak, Cisuanye berkata kepada Ming Wuji, "Kamu tahan dia dulu, dan aku akan keluar untuk membantumu setelah aku memasukkan harta karun ke dalam." Ming Wuji berkata dengan tegas, "Cukup bagiku untuk membunuhnya sendirian. Hati-hati." Setelah itu, Cisuanye bergerak dan langsung masuk ke aula. Menurutnya, Ming Wuji mungkin bukan lawan Xiao Nunu, tetapi seharusnya tidak sulit untuk menahannya. Xiao Nunu tentu saja tidak bisa melupakannya, tetapi harta di lembah Changyue lebih penting. Asal harta karun itu ada di tangan, kau dapat terus maju tanpa peduli apakah akan pergi atau tinggal. Melihat Cisuanye yang memasuki aula, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan sedikit ekspresi geli di wajahnya. Dia telah membuat pilihan yang salah. Menurutmu apakah dia harus bekerja sama denganku untuk membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian mencuri harta karun itu? Ming Wuji bertanya dengan dingin. Tidak. Xiao Nunu menjawab, dia harus berbalik dan lari dari sini secepat mungkin. Mungkin dia masih punya 1 dari 10.000 peluang untuk bertahan hidup. Serangan balik Xiao Nunu langsung membuat kemarahan Ming Wuji semakin memuncak. Kau terlalu menganggap dirimu hebat. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau membunuh Seng Tiankue, kau punya modal untuk bersikap sombong di hadapanku. Setelah mengatakan itu, Ming Wuji meraung dan meninju tanah. Alam semesta tanpa batas. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang kejut yang sebanding dengan banjir meraung ke arah Xiao Nunu. Tanah retak terbuka, gedung-gedung dan menara runtuh, dan kekuatan yang sangat besar tercurah keluar. Menghadapi serangan berskala besar yang sangat kuat, Xiao Nunu mengangkat Tai Sang Feng Hua tinggi-tinggi. Dentang! Tai Sang Feng Hua mengangkat pedangnya di atas kepalanya, mengumpulkan kekuatan pedang yang tak terbatas.
Kemudian, Xiao Nunu mengayunkan pedangnya ke depan dan menebasnya ke bawah. Senjata abadi super tingkat 9 itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya pedang yang besar. Duar. Cahaya pedang berwarna tinta langsung membelah gelombang kejiut pasang surut, dan Xiao Nunu berdiri di sana tanpa terluka. Swiss. Kemudian, Xiao Nunu melesat dan menyerbu ke arah lawannya bagaikan kilat. Wajah Ming Wuji tampak garang. "Hei, kau datang tepat waktu." Ming Wuji menangkupkan kedua telapak tangannya, dan kekuatan sihir yang sangat besar mengalir keluar. Bersamaan dengan sayap hitam di belakangnya yang menyala seperti api, pedang ajaib besar muncul di depan Ming Wuji. Pedang iblis itu dipenuhi dengan pola-pola iblis, seolah-olah telah ditempa dalam api neraka, jahat dan ganas. Pedang neraka Zanluo. Bunuh. Ming Wuji melepaskan kekuatan pendorong yang kuat, dan pedang ajaib besar itu segera melesat ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu sama sekali tidak bermaksud menghindar. Selama gerakan itu, tangan raksasa pembunuh dewa sekali lagi dikenakan di lengan kiri Xiao Nunu. Raksasa pembunuh dewa kemudian mengepalkan tinjunya, dan kekuatan jalan abadi dan kekuatan pancer mengelilingi bagian luar tangan raksasa pembunuh dewa seperti dua bayangan naga. Hancurkan semua hukum dengan satu kekuatan. Dengan menggunakan keterampilan abadi bawaan yang diberkati oleh tangan raksasa pembunuh dewa, Xiao Nunu meninju dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Kerusuhan yang menggemparkan itu menyebar hingga ribuan mil. Di bawah tatapan tak percaya Ming Wuji, pedang ajaib besar yang dilepaskannya meledak berkeping-keping satu demi satu. Bang, bang, bang. Pedang iblis yang ganas itu meledak dari awal hingga akhir. Xiao Nunu tak terhentikan dan segera mendekati Ming Wuji. Ming Wuji hanya merasakan hembusan angin jahat bertiup di wajahnya, dan detik berikutnya, Xiao Nunu sudah berada di depannya. Dengan suara bang yang tumpul, tangan kiri Xiao Nunu yang mengenakan tangan raksasa pembunuh dewa menghantam Ming Wuji secara langsung. Akibat dahsyat itu meledak ke segala arah, dan Ming Wuji hanya merasakan kekuatan mengerikan dan dahsyat menembus ke dalam organ dalamnya. Dia terbang mundur dengan punggung menghadap ke atas, dan sejumlah besar darah iblis menyembur keluar dari mulutnya. Tangan raksasa pembunuh dewa menyerap roh jahat dan jiwa iblis Seng Tiankui. Kekuatannya lebih mendominasi dan lebih ganas dari sebelumnya. Tanpa menunggu Ming Wuji berdiri tegak, Xiao Nunu membuka kelima jari tangan kirinya, dan darah raksasa yang tertahan di telapak tangan raksasa pembunuh dewa memancarkan fluktuasi kekuatan yang dahsyat. Bas bas bas. Bentuk darah raksasa berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, darah itu berubah dari bola hitam menjadi anak panah spiral. Anak panah spiral itu memiliki 4 sudut. Anak panah itu tergantung di telapak tangan Xiao Nunu, berputar dengan kecepatan tinggi dan menghasilkan aliran udara yang kuat. Swiss. Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan anak panah spiral itu mengeluarkan api ekor hitam dan melesat ke arah Ming Wuji. Selama pergerakannya, diameter anak panah spiral itu terus membesar, dan dalam sekejap mata lebarnya menjadi 2 atau 3 meter. Tuan Iblis, hati-hati. Ada juga sekelompok iblis dari alam luar yang berdiri di luar lapangan. Dialah yang datang tadi untuk memberitahu kami bahwa Seng Tiankui telah terbunuh. Ketika Ming Wuji mendengar apa yang dikatakan pihak lain, dia terkejut dan segera bergerak ke samping untuk menghindar. Meskipun reaksi Ming Wuji cukup cepat, namun itu masih terlalu lambat. Hiss. Anak panah hitam yang berubah dari darah raksasa yang berharga itu menebas secara vertikal sisi kiri Ming Wuji. Dengan serangkaian darah iblis yang berterbangan, separuh bahu Ming Wuji terpotiong. Bang! Darah berceceran, Ming Wuji tiba-tiba merasakan sakit dan meraung, "Ah!" Anak panah hitam yang berubah dari darah raksasa tidak hanya menembus badannya, tetapi juga memotiong setengah bahunya. Ming Wuji merasa ngeri. Metode Xiao Nunu sangat ampuh. Pada saat ini, Ming Wuji tidak bisa menahan penyesalan karena membiarkan Cisuanya memasuki istana iblis untuk mencari harta karun. Keduanya harus bekerja sama dan membunuh Xiao Nunu terlebih dahulu. Saya kira Cisuanya di istana iblis tidak menyangka bahwa Ming Wuji tidak akan mampu bertahan secepat ini. Secara total, mereka bertarung hanya 3 atau 4 gerakan dan Ming Wuji terluka parah. Siapa yang berani mempercayainya? Cisuanya, keluarlah dan bantu aku, teriak Ming Wuji. Tepat saat dia selesai bicara, terdengar suara angin kencang bertiup dari belakang. Ming Wuji terkejut.
Dia melirik ke belakang dan melihat anak panah spiral hitam itu kembali. Ming Wuji segera terbang untuk menghindarinya. Bang! Anak panah hitam yang berubah dari darah raksasa yang berharga itu jatuh ke tanah, langsung membuat parit yang dalam sepanjang beberapa ratus meter di tanah. Detik berikutnya, anak panah hitam itu terbang keluar dari tanah lagi dan mulai mengejar Ming Wuji. Ming Wuji tidak lagi berani meremehkan Xiao Nunu. Kematian Seng Tiankui jelas bukan kecelakaan. Awalnya, Ming Wuji masih penuh percaya diri. Bagaimanapun, kultivasinya lebih baik daripada Seng Tiankui. Tetapi ketika mereka bertarung, Ming Wuji menyadari bahwa dirinya salah besar. Swiss, Swiss, Swiss. Bumerang hitam itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Bumerang itu terbang berputar-putar di kehampaan, meninggalkan jejak api hitam satu demi satu. Ming Wuji benar-benar kehilangan kesombongan yang dimilikinya, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia hanya bisa terus menghindar. Namun meski begitu, badan Ming Wuji terus-menerus terpotiong oleh bilah bumerang yang tajam. Cisuan Ye, kemarilah dan bantulah aku. Ming Wuji terus berteriak. Dia begitu panik sehingga tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa mencari bantuan dari Raja Iblis lainnya. Di luar medan perang, Nanlian dan Bai Ze sedang memperhatikan medan perang di depan. Melihat Xiao Nunu memiliki keunggulan mutlak, Nanlian tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, sesosok badan melintas di samping Nanlian. Swiss. Orang yang datang adalah gadis Tianlu. Apakah kamu begitu senang melihat kekasihmu begitu berani? Mendengar ini, wajah cantik Nanlian sedikit memerah, dan dia segera bertanya, bagaimana situasi di depan? Gadis Tianlu menjawab, iblis dari wilayah luar telah dikalahkan sepenuhnya. Swiss, Swiss, Swiss. Begitu kata-kata itu jatuh, beberapa sosok melintas, termasuk Dapeng bersayap emas dan Yu Mei. Melihat Ming Wuji yang tak berdaya, wajah Yu Mei menunjukkan banyak kejutan. Bahkan Raja Iblis Wuji tidak sebanding dengan Tuan Xiao Nunu. Dia benar-benar terlalu kuat, dia. Semua orang tahu bahwa kekuatan Ming Wuji lebih baik daripada Seng Tiankui. Karena itulah pihak lain berani menantang Xiao Nunu sendirian. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan bertarung Xiao Nunu jauh melampaui imajinasinya. Dengan cara ini, Ming Wuji telah menabrak tembok. Ming Wuji tidak dapat lagi menahan luka Xiao Nunu. Anak panah spiral gelap yang berubah dari darah raksasa mengejarnya, dan Ming Wuji semakin terluka. Cisuan Ye, apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau tidak keluar dan membantuku? Di dalam istana iblis, raungan marah Ming Wuji terdengar di telinga Cisuan Ye dari luar istana. Wajah aneh Cisuan Ye dipenuhi dengan niat jahat. Seperti dugaanku, Ming Wuji sama sekali bukan tandingannya. Bahkan dengan kehadiranku, peluang menangnya mungkin sangat rendah. Jelas bahwa Cisuan Ye punya rencana lain. Dia memang mendengar teriakan Ming Wuji yang minta tolong, tetapi dia pura-pura tidak mendengarnya. Sejak dia melihat Xiao Nunu datang membawa kepala Seng Tiankui, Cisuan Ye merasa ada sesuatu yang salah. Jadi tadi di luar, dia sengaja menyuruh Ming Wuji untuk merebut harta karun di istana iblis terlebih dahulu, baru setelah mendapatkan harta karun itu dia membantunya. Di satu sisi, dia memang khawatir kalau fenomena aneh antara langit dan bumi itu akan menarik perhatian anggota klan iblis lainnya, dan di sisi lain, dia waspada terhadap Xiao Nunu. Cisuan Ye bukanlah orang bodoh dengan IQ rendah. Sebaliknya, dia sangat licik. Di antara tiga raja iblis besar di alam iblis luar, Cisuan Ye adalah yang paling tersembunyi. Hanya ketika ada peluang mutlak untuk menang, dia akan memilih membunuh Xiao Nunu bersama dengan Ming Wuji. Maafkan aku, Ming Wuji, aku pasti akan membalaskan dendammu dan Seng Tiankui di masa depan. Seketika, Cisuan Ye dengan cepat datang ke bagian terdalam istana iblis. Tak lama kemudian, sebuah bola cahaya merah menarik perhatiannya. Bola cahaya merah itu melayang di udara, memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Mata Cisuan Ye berbinar. Inilah yang sedang dicarinya. Menukar nyawa dua raja iblis untuk itu. Itu sepadan. Cisuan Ye tersenyum, dan tanpa berkata apa-apa, dia melompat dan mengulurkan tangan untuk meraih lampu merah itu. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah membawa benda ini dan meninggalkan lembah Changyue. Ketika aku bisa mengendalikan kekuatan harta karun ini, aku akan mengirim seluruh suku Tianlu untuk dikuburkan bersamamu.
kata Cisuan Ye sambil tersenyum sinis. Namun, tepat saat dia hendak menyingkirkan benda di depannya, sebuah kecelakaan terjadi. Cahaya merah memancarkan gaya tolak yang sangat kuat. Bas! Lampu merah itu bergetar hebat, seakan-akan hendak terbang menjauh dari tangan pihak lain. Perlawanan yang kuat. Cisuan Ye diam-diam terkejut. Dia menggertakkan giginya dan mendesak kekuatan spiritualnya untuk mencengkeramnya dengan erat. Di luar istana iblis, Ming Wuji sangat marah dan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia sama sekali tidak bisa menyingkirkan bumerang hitam itu. Tangan raksasa pembunuh dewa itu tampaknya telah menguncinya dengan erat. Kemanapun Ming Wuji terbang, bumerang hitam itu akan mengikutinya. Cisuan Ye, apakah kamu ingin menyimpan harta karun itu untuk dirimu sendiri? Ming Wuji jelas menyadari ada sesuatu yang salah. Kau sudah lama tahu bahwa aku tidak sebanding dengan pria ini, jadi kau sengaja meninggalkanku sendirian di luar. Kau ingin mengambil harta karun itu untuk dirimu sendiri dan kemudian kabur, kan? Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Mata Ming Wuji hampir menyemburkan api. Seng Tiankue meninggal dalam pertempuran. Cisuan Ye berkhianat. 7 tetua tingkat kaisar abadi semuanya dibantai. Pada saat ini, dia terisolasi dan tak berdaya. Aku tidak mau menerima ini, aku tidak mau menerima ini. Ah! Kemudian, Ming Wuji meraung keras, dan api hitam keluar dari badannya. Dia menatap Xiao Nunu di bawah dengan mata merah. Bahkan jika jiwa dan ragaku hancur hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Jiwa iblis terbakar. Bang! Dalam sekejap, Ming Wuji melepaskan energi iblis yang mengerikan. Di luar medan perang, Nan Lian, Tian Lunu, Jin Cidapeng dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi tidak senang. Jiwa iblis Ming Wuji sedang terbakar. Seru Yu Mei. Membakar jiwa iblis berarti menghancurkan fondasi diri sendiri. Mulai sekarang, kultivasi Ming Wuji hampir tidak akan meningkat sedikit pun, dan tingkat kekuatannya akan selamanya tetap pada kesempurnaan alam kaisar abadi. Tentu saja, pada titik ini, dia tidak punya pilihan. Xiao Nunu mensibir dan berkata, pertarungan binatang buas yang terperangkap. Seketika, Xiao Nunu mengangkat lengan kirinya, dan api ungu emas terpancar dari tangan raksasa pembunuh dewa miliknya. Swiss. Sesaat kemudian, bumerang hitam yang berubah dari darah raksasa itu melepaskan serangan yang lebih dahsyat. Aliran udara yang kacau itu melingkari bagaikan seekor naga, dan anak panah spiral hitam itu bagaikan batu kilangan yang membesar, membawa kekuatan surgawi yang dahsyat, membunuh ke arah Ming Wuji. Kemarilah Ming Wuji meraung, dia mengulurkan satu lengannya, kelima jarinya berubah menjadi telapak tangan, mengguncang kekuatan iblis dan meraung ke langit. Cakar iblis dunia bawah. Duar. Detik berikutnya, bumerang hitam besar seperti batu giling bertabrakan dengan cakar Ming Wuji. Bumerang terus berputar di depan telapak tangan Ming Wuji, dan pemandangannya sangat eksplosif. Hancurkan untukku. Ming Wuji menyerang dengan seluruh kekuatannya, menangkis serangan mematahkan Xiao Nunu dengan mengorbankan jiwa iblisnya. Bang! Gelombang udara yang dahsyat meledak di kehampaan, dan bumerang hitam itu terhempas. Akan tetapi, menangkis pukulan mematahkan dari raksasa pembunuh dewa tidak berarti seseorang dapat lolos dari hidup dan mati. Xiao Nunu yang berada di bawah mensibir, tidak ada gunanya, perjuanganmu tidak akan menyelamatkan hidupmu. Dalam sekejap, Tai Sang Feng Hua terbang keluar dari telapak tangan Xiao Nunu. Bang! Tiba-tiba, energi pedang meledak ke langit, dan Tai Sang Feng Hua langsung terbelah menjadi 128 pedang terbang. 128 energi pedang, seperti hujan badai, melesat langsung ke arah Ming Wuji. Swiss, Swiss, Swiss. Energi pedang melesat ke langit dan meledak seperti hujan. 128 sinar kemegahan tertinggi melesat ke arah Ming Wuji seperti kilat aurora. Pada saat ini, Ming Wuji baru saja menahan serangan raksasa pembunuh dewa, dan menghadapi serangan putaran kedua Xiao Nunu, dia tidak mampu menghentikannya sama sekali. Pada saat ini, bahkan jiwa iblis yang terbakar tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Bang! 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 Satu demi satu, cahaya pedang menembus badan iblis Ming Wuji. Satu pedang menyusul pedang lainnya, masing-masing lebih cepat dari sebelumnya.
Ming Wuji bagaikan target, membiarkan 128 pedang Tai Sang Feng Hua menyapunya ke dalam saringan. Ah! Ming Wuji menjerit melengking. Hujan darah merah terus mengguyur badannya. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Di luar lapangan, Nan Lian, Tian Lunnu, Jin Qi Dapeng dan yang lainnya semuanya ketakutan. Khususnya gadis Tian Lu, dia tidak menyaksikan adegan Seng Tiankue terbunuh, jadi dia tidak pernah memiliki konsep konkret tentang kekuatan Xiao Nunu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak begitu percaya bahwa pihak lain dapat membunuh Seng Tiankue dan 7 tetua kaisar abadi dengan begitu mudah. Menurut pendapat gadis Tian Lu, kata-kata Yu Mei mungkin agak berlebihan. Setelah menyaksikan pertarungan antara Xiao Nunu dan Ming Wuji dengan matanya sendiri, dia segera mengerti bahwa apa yang dikatakan Yu Mei sama sekali tidak berlebihan. Kuat sekali. Kekuatan Xiao Nunu. Apakah ini benar-benar mantan kekasihmu? Gadis Tian Lu menoleh untuk melihat Nan Lian di sampingnya, apakah dia dirasuki oleh orang penting dari negeri dongeng Jiushu. Nan Lian merasa lucu, dan dia menjawab, tentu saja dia. Aku akan salah mengenali siapapun di dunia ini selain dia. Ini, oke. Gadis Tian Lu mengangkat alisnya dan berkata dengan santai, kami tidak mengenali Nan Lian yang palsu, tetapi kamu, kekasihku, melihat penyamarannya pada hari pertama kalian tiba. Kalian berdua benar-benar memiliki telepati. Nan Lian tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Darah mengalir deras dari langit dan aura pedang yang dahsyat memenuhi udara. Di bawah serangan 128 pedang terbang, Ming Wuji berlumuran darah dan merasa seperti akan hancur berkeping-keping. Dia terjatuh ke tanah tak berdaya seperti burung yang sayapnya patah. Aku tidak akan menerima ini, aku tidak akan menerima ini. Ming Wuji mengeluarkan erangan jahat dari tenggorokannya. Aku adalah Raja Iblis Wuji dari alam iblis luar. Aku adalah dewa perang terkuat di alam iblis luar. Aku akan membunuh kalian. Kalian semua. Ming Wuji jatuh terlentang. Dia tampak bertekad dan pantang menyerah. Tetapi ketika dia berada kurang dari 10 meter dari tanah, 128 sinar aura tertinggi berkumpul di kehampaan dan bergabung menjadi satu. Tidak ada gunanya tidak mau, kau adalah dewa perang yang terkuat. Kata Xiao Nunu dengan nada sinis. Dengan suara keras bang, cahaya pedang yang menggetarkan jatuh secara vertikal dan langsung mengenai Ming Wuji di bawah. Cahaya pedang ini tidak hanya menembus badan iblis Ming Wuji sekali lagi, tetapi juga menghancurkan tanah di bawahnya. Duar. Pemandangan bintang-bintang yang meledak itu memengaruhi saraf penglihatan semua orang. Gelombang pedang yang megah dan indah, seperti lingkaran konsentris yang besar, menyebar ke segala arah. Bumi riyuntuh, rumput dan pepohonan hancur, dan bangunan-bangunan di kota hancur menjadi puing-puing. Bahkan iblis yang datang untuk melaporkan berita itu pun ditelan oleh sisa-sisa energi pedang yang kuat ini. Ah! Teriakan pendek dan melengking terdengar, dan iblis itu berubah menjadi bola kabut darah di kehampaan. Dengan kekuatan satu pedang, langit riyuntuh dan bumi terbelah. Gadis rusa benar-benar terkejut, dan persepsinya terhadap Xiao Nunu pun berubah total. Tidak heran bahkan binatang peri kuno seperti Golden Winged Rock, Bai Ze, dan Snow Kilin harus mematuhi perintahnya, karena Xiao Nunu memiliki kekuatan ini. Swiss, Swiss, Swiss. Kemudian, Nan Lian, gadis Tian Lu, Dapeng bersayap emas dan yang lainnya muncul di belakang Xiao Nunu. Beberapa puluh meter di depan Xiao Nunu, Ming Wuji sedang berbaring telentang di tumpukan batu, dan Tai Sang Feng Hua berdiri tegak di tengah dadanya, seperti paku, memakukannya dengan kuat ke tanah. Anggota badan Ming Wuji patah pareh. Akhir hidupnya tidak jauh lebih baik daripada Seng Tiankue sebelumnya. Pada saat ini, dia masih memiliki napas tersisa, tetapi dia masih hidup. Pedang Xiao Nunu tadi adalah pukulan terakhir. Jiwa iblis dalam badan Ming Wuji telah dicabik-cabik oleh energi pedang Tai Sang Feng Hua. Namun, hal yang paling tidak dapat diterima Ming Wuji adalah kenyataan bahwa rekan kepercayaannya belum muncul. Sampai sekarang, Qi Xuanye belum muncul. Qi Xuanye, kau pantas mati. Aku tidak akan terima itu. Kemudian, sinar kehidupan terakhir Ming Wuji menghilang, dan matanya pun meredup. Pikiran Xiao Nunu segera bergerak, dan Tai Sang Feng Hua berubah menjadi aliran cahaya dan terbang kembali ke tangannya. Dalam waktu kurang dari singkat, 2 dari 3 Raja Iblis besar dari alam luar para iblis telah lenyap.
Mereka semua mati di tangan Xiao Nunu sendiri. Jika masalah ini sampai terbongkar, pasti akan menimbulkan kegaduhan di seluruh dunia iblis. Ada satu lagi. Xiao Nunu mengalihkan pandangannya dan menyapu ke arah aula utama di tengah kota iblis. Dia tidak memiliki kebiasaan memotiong rumput tanpa mencabut akarnya. Gadis Tianlu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Mengapa Cisuannya belum keluar? Mungkinkah dia kabur? Bai Ze berkata, tidak, dia masih di dalam. Tepat pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Duar. Dengan suara keras, kolom cahaya merah darah yang bahkan lebih spektakuler dari sebelumnya melesat keluar dari dalam istana iblis. Beberapa orang terkejut. Segera setelah itu, lebih dari selusin sinar cahaya meletus secara berurutan. Sinar-sinar itu seperti denyut energi yang mengerikan, menembus dinding, atap, balok, dan bagian lain aula. Minggir. Xiao Nunu segera mengingatkan semua orang. Nan Lian, Tian Lunu, Jin Cidapeng dan yang lainnya mundur dengan cepat tanpa ragu-ragu. Bas, bas, bas. Kemudian, irama langit dan bumi terus bergetar, dan ruang bergetar tanpa henti. Satu demi satu, sorotan cahaya cemerlang terpancar dari dalam keluar. Istana besar itu langsung dipenuhi lubang. Tepat saat semua orang mundur, kekuatan yang lebih dahsyat meletus dari dalam istana iblis pusat. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu mengguncang bumi. Badai berwarna merah darah meledak di lembah Changyue, dan gelombang kejiut yang dahsyat menghancurkan kota iblis besar itu menjadi reriun dewa. Xiao Nunu segera mengaktifkan kekuatan badan abadi pancer, dan perisai penghalang emas menghalanginya, Nan Lian, dan yang lainnya. Kemudian, di bawah gelombang kejiut berwarna darah yang kacau, sesosok yang sedikit malu terbang mundur. Itu Cisuan Ye, kata gadis Tianlu dengan dingin. Xiao Nunu menatap orang itu dengan dingin. Jelas bahwa Cisuannya tidak berhasil mendapatkan barang-barang di istana iblis. Keingintahuan Xiao Nunu langsung timbul. Apa-apaan ini? Mungkinkah ia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Duar. Di lembah Changyue, langit berubah terbalik dan cahaya merah darah menutupi langit. Sebuah pemandangan mengejutkan tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Itu pupil mata Xiao Nunu sedikit mengecil dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Yang lainnya juga menatap ke depan dengan wajah serius. Di lembah Changyue, segalanya berubah terbalik. Cahaya merah darah yang tak berujung menutupi seluruh lembah. Xiao Nunu, Nan Lian, Tian Lugel, Jin Cidapeng dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Roh jahat yang sangat kuat. Bahkan Bai Ze tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Apa sebenarnya benda ini? Tanya Peng bersayap emas. Bas. Di antara langit dan bumi, gelombang darah aneh melonjak, dan di mata semua orang, sebuah teratai ajaib berwarna darah besar terpantul. Teratai darah itu besar sekali, bagaikan gunung, memancarkan rasa tertekan yang mengerikan. Bentuknya sungguh luar biasa, namun memancarkan aura berbahaya. Gumpalan api merah mengelilinginya dari atas ke bawah, seperti naga misterius. Di pagoda emas pancer, suara Dewa Pedang berekor 9 mencapai telinga Xiao Nunu, itu sebenarnya teratai setan pembunuh. Hati Xiao Nunu menegang. Membunuh Demon Lotus. Dari namanya saja sudah mengandung niat membunuh. Kaisar Senjata Tang Yin juga berkata, tidak mungkin ada teratai setan pembunuh di tempat ini. Suara malas Dewa Hukum Yue Yao juga menjadi sedikit serius, melihat bentuknya, itu telah tumbuh cukup banyak. Duar. Pada saat ini, suara guntur terdengar di langit di atas Jiu Xiao. Teratai setan pembunuh. Hahaha, aku tidak menyangka keberuntunganku begitu baik. Aku benar-benar melihat teratai setan pembunuh di sini. Segera setelah itu, awan gelap bergulung, cahaya biru menjadi lebih terang, dan bayangan iblis yang buruk rupa tiba-tiba muncul di langit. Bayangan iblis ini pendek dan bungkuk, dengan bekas luka seperti kelabang di wajahnya. Wajah gadis Tianlu berubah, dan tanpa sadar dia berkata, Pak Tua Tiandu. Dapeng bersayap emas mengikutinya, kaisar abadi yang kuat lainnya. Yu Mei di samping berkata dengan gugup, dia sangat pandai menggunakan racun. Bahkan orang-orang dengan level yang sama harus mengambil jalan memutar saat melihatnya. Selain itu, dia kejam dan kejam. Dia sering meracuni seluruh suku, tidak menyisakan rumput,
pohon, ayam, atau guguk hidup-hidup. Jelas, orang tua Tiandu ini jauh lebih berbahaya daripada kaisar abadi pada umumnya. Orang tua Tiandu memiliki mata seperti ular berbisa. Dia menatap Cisuanye, Xiao Nunu, gadis Tianlu dan yang lainnya di bawah dengan ganas. Teratai setan pembunuh ini milikku. Siapapun yang berani bertarung denganku, aku akan menghancurkan seluruh klannya. Mata Cisuanye tajam dan dia tampak tidak mau menyerah. Begitu kata-kata itu terucap, terdengar tawa mengejek lagi, hahaha. Pak Tua Tiandu, kamu sudah sangat tua, apa gunanya teratai setan pembunuh ini? Sebaiknya kamu berikan saja padaku, istana setan mata jahat. Selama kamu memberikannya padaku, aku bersedia memujamu sebagai tetua tertinggi. Apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan padamu. Dentang. Napas mengerikan lainnya menyapu, dan sosok mengerikan muncul kembali di langit di atas sisi lain lembah Changyue. Gadis rusa surgawi mengerutkan kening dan nadanya lebih keras dari sebelumnya, penguasa jahat 100 mata, bahkan dia ada di sini. Berdengung. Sosok itu juga datang dari udara, tetapi pihak lain tidak dalam bentuk manusia, tetapi dalam bentuk reptil besar. Penampakannya mirip dengan gabungan laba-laba dan tokek. Badan utamanya seperti tokek, tetapi memiliki cakar laba-laba. Yang paling menakutkan adalah badannya ditutupi mata. Ada sekitar 100 mata, yang masing-masing memancarkan cahaya hijau, membuat orang merasa sangat tidak nyaman saat melihatnya. Swiss. Dan di detik berikutnya, penguasa jahat bermata 100 berubah wujud menjadi seorang pemuda berpakaian hijau dengan tatapan mendominasi, jauh lebih enak dipandang daripada sebelumnya. Penguasa jahat 100 mata, bukankah kau punya cermin di istana iblis mata jahatmu? Bahkan jika kau tidak punya cermin, setidaknya kau harus buang air kecil dan melihat dirimu sendiri. Apa kau pikir aku akan peduli menjadi tetua tertinggi di istana iblis mata jahatmu? Pak Tua Tiandu membalas. Penguasa jahat bermata 100 tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, berapa banyak orang yang telah kau raciuni hingga mati dalam ribuan tahun ini. Kau terkenal jahat. Kau seharusnya bersyukur bahwa istana iblis mata jahatku bersedia menerima duda tua sepertimu. Pak Tua Tiandu meludahkan dahak biru beraciun, karena kau iblis, kau seharusnya terkenal jahat. Apakah kau ingin belajar dari manusia munafik di negeri dongeng 9 provinsi dan berbicara tentang meninggikan reputasi baik sepanjang masa? Iblis harus memiliki karakter iblis yang agung. Iblis harus kejam dan dapat membunuh siapapun yang mereka inginkan. Mereka dapat mencuri apapun yang mereka inginkan. Jika kau berani bersaing denganku, aku akan meraciuni seluruh istana iblis mata jahatmu sehingga tidak ada rumput yang tumbuh. Penguasa jahat bermata 100 mensibir, karena kau ingin bersaing, mari kita lihat siapa yang memiliki cara yang lebih baik. Apakah aku takut padamu? Pak Tua Tiandu sama sekali tidak takut. Raja Iblis Xuan Ye juga ada di sini. Maaf, aku tidak melihatmu tadi. Tatapan Raja Iblis bermata 100 menyapu ke arah Cisuan Ye di bawah. Wajah Cisuannya tampak menyeramkan dan matanya memancarkan cahaya dingin. Penguasa jahat 100 mata terus bertanya, apa? Kau sendirian? Di mana kedua penguasa iblis Seng Tiankue dan Ming Wuji? Mungkinkah mereka bersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk menusuk kita dari belakang saat kita tidak siap? Mata Cisuannya hampir terbakar amarah. Anda benar-benar mengemukakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan topik. Orang tua Tiandu tertawa terbahak-bahak, Seng Tiankue dan Ming Wuji telah dibunuh oleh anak manusia itu. Alam iblis luar sudah tamat kali ini. Dibunuh oleh manusia. Penguasa jahat bermata 100 menunjukkan ekspresi terkejut, dan tatapannya segera berhenti pada tim suku Tianlu. Setelah itu, perhatiannya terfokus pada Xiao Nunu. Puncak kerajaan Kaisar Abadi. Penguasa jahat bermata 100 menjadi semakin terkejut. Bisakah seseorang di puncak alam Kaisar Abadi membunuh Seng Tiankue dan Ming Wuji? Mungkinkah si tua bangka Tiandu itu berbohong padaku? Pada saat yang sama, di luar lembah Changyue, sejumlah besar aura mengalir ke arahnya. Swiss. Satu demi satu, bayangan iblis yang ganas muncul di lembah Changyue. Ternyata itu adalah harta karun dunia iblis, teratai darah pembunuh. Keberuntunganku sangat bagus. Keberuntungan. Belum tentu. Begitu banyak iblis yang tertarik ke sini,
masih belum diketahui apakah aku bisa mendapatkannya. Kita harus merebutnya bahkan jika kita tidak bisa. Siapapun yang mendapatkan teratai setan pembunuh tanda merek dagang ini pasti akan menjadi lebih kuat. Milikku, milikku, ini milikku. Untuk sesaat, di lembah Changyue, gemuruh iblis mengguncang langit. Beberapa bayangan iblis meringkuk di tebing, beberapa berkeliaran di kehampaan, dan beberapa berbaring di tembok kota. Semakin banyak iblis jahat tertarik oleh teratai iblis pembunuh. Di sisi lain, gigi Chisuanye hampir patah. Hal yang paling dikhawatirkannya akhirnya terjadi. Apa yang paling mereka takutkan adalah kebisingannya yang terlalu keras dan menarik semua kekuatan dari semua sisi. Meskipun dia juga memiliki kekuatan seorang kaisar abadi yang sempurna, moral Chisuanye sekarang sangat rendah. Seng Tianque dan Ming Wuji terbunuh satu demi satu, dan sekarang dengan begitu banyak iblis kuat yang datang, kemungkinan mendapatkan teratai iblis pembunuh semakin rendah. Kutu Kupret setelah membayar harga yang sangat mahal dan merencanakan dengan matang sekian lama, aku harus mendapatkan teratai iblis pembunuh ini. Mentalitas Chisuanye hampir runtuh. Dia kehilangan ketenangannya yang biasa, dan matanya menyemburkan api merah. Klang! Kemudian, sebuah sabit berdarah muncul di tangannya. Siapapun yang berani melawanku, aku akan membunuh mereka. Sambil meraung, Chisuanye langsung terbang ke arah teratai setan pembunuh di kehampaan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang tua Tiandu mensibir, itu milikku. Raja jahat bermata 100 juga berkata, siapapun yang berani merebutnya dariku berarti melawan istana iblis mata jahat. Setelah itu, mereka berdua juga bergegas keluar. Mata Xiao Nunu menjadi gelap, dan dia diam-diam bertanya kepada permaisuri dan ratu iblis di menara emas pancer. Apakah teratai setan pembunuh ini berguna bagiku? Tentu saja. Dewa Pedang Ekor 9 menjawab tanpa ragu, benda ini akan sangat berguna bagimu, kau harus berjuang untuknya. Harus diperjuangkan. Itulah tanggapan Dewa Pedang Ekor 9 kepada Xiao Nunu. Tidak ada keraguan di mata Xiao Nunu. Swiss. Dia terbang dan melesat, bagaikan kilat emas, menyerbu ke arah teratai setan pembunuh. Swiss, Swiss. Swiss. Chisuanye, Pak Tua Tiandu, dan penguasa jahat 100 mata juga menyerbu ke arah teratai setan pembunuh dari arah yang berbeda. Pada saat yang sama, iblis lain dari lembah Changyue juga ikut bertarung. Itu milikku, teratai setan pembunuh itu milikku. Siapapun yang berani bersaing denganku untuk mendapatkan harta karun seperti itu, aku akan membunuhnya. Berhentilah berteriak di sini. Mari kita lihat siapa yang bisa membunuh siapa. Para iblis itu menyerbu maju seperti sekelompok binatang buas yang lapar yang tertarik oleh bau darah. Pada saat ini, suatu kekuatan dahsyat menyeruak keluar dari teratai setan pembunuh. Suamiku, hati-hatilah. Nan Lian mengingatkan dengan cepat. Golden Winged Peng juga berkata, Tuan Xiao Nunu, perhatikan perubahan pada teratai ajaib. Duar. Saat kata-kata itu jatuh, gelombang kejut berwarna darah yang dahsyat menyebar ke segala arah. Langit runtuh dan bumi terpecah belah, kehampaan berguncang, dan banyak sosok di segala arah terhempas. Xiao Nunu, Chisuanye, penguasa jahat bermata 100, dan Pak Tua Tiandu semuanya mundur, sementara sejumlah besar orang dari alam iblis langsung ditelan oleh gelombang kejut berwarna darah dan lenyap di tempat. Nan Lian, Tian Lunu, Jin Cidapeng dan lainnya juga menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melawan. Aura teratai setan pembunuh ini sangat mengerikan, kata Bai Ze dengan suara yang dalam. Burung rok bersayap emas juga mengangguk berulang kali, akan ada pertarungan besar selanjutnya. Gelombang kejut yang kacau memenuhi langit dan bumi. Kemudian, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Teratai pembunuh raksasa itu menyusut dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata terbuka. Api berwarna darah berkumpul di tengah teratai ajaib. Hanya dalam beberapa tarikan napas, teratai ajaib pembunuh yang tadinya sebesar gunung berubah menjadi teratai merah seukuran telapak tangan. Bas! Suara itu melayang di udara, seindah sebuah karya seni. Ada rune berwarna darah yang mengalir pada setiap daun teratai. Walaupun wujudnya telah menjadi sangat kecil, aura yang dipancarkannya membuat para setan semakin terpesona. Itu milikku. Keserakahan membuncah di mata lelaki tua Tiandu, dan dia menembakkan bola kabut sihir berwarna biru. Swoosh!
Kabut sihir biru terbang ke sisi teratai setan pembunuh dan menyelimutinya. Kemarilah. Namun sedetik kemudian, seberkas benang laba-laba hijau terbang keluar dan menghantam kabut ajaib itu. Bang! Kabut ajaib biru itu tiba-tiba meledak. Tatapan mata lelaki tua Tiandu berubah dingin, dia menatap tajam ke arah penguasa jahat 100 mata. Apakah kau benar-benar ingin merebutnya dariku? Kau salah. Kau melawan istana iblis mata jahatku. Kau mencari kematian. Patua Tiandu segera mengeluarkan kabut sihir yang mengerikan, yang menutupi langit dan bergegas menuju penguasa jahat bermata 100. Yang terakhir mensibir, lalu dia langsung berubah menjadi reptil yang penuh mata. Setelah itu, penguasa jahat bermata 100 langsung menerobos blokade kabut ajaib dan menyerbu ke arah Patua Tiandu dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Cisuanya juga terbang dan bergegas menuju teratai setan pembunuh. Itu milikku, itu milikku. Namun sedetik kemudian, seberkas cahaya pedang berwarna tinta menebas ke bawah. Ekspresi Cisuanya berubah, dan dia segera mengayunkan sabit di tangannya untuk melawan. Bang! Sabit dan cahaya pedang saling bertabrakan, dan tiba-tiba energi pedang melesat maju, dan Cisuanya terpaksa mundur. Swiss! Kemudian, sesosok muda dengan mata dingin berdiri di depan Cisuanya. Kau kehilangan kesempatan bagus lainnya untuk bertahan hidup, kata Xiao Nunu dengan dingin. Ketika Ming Wuji menahan Xiao Nunu sebelumnya, itulah kesempatan pertama Cisuanya untuk kabur. Baru saja, ini yang kedua kalinya. Namun, menurut Xiao Nunu, pihak lain tidak memanfaatkan kedua peluang ini. Karena teratai setan pembunuh, Xiao Nunu menginginkannya. Xiao Nunu juga menginginkan kehidupan Raja Iblis dari alam luar ini. Gigi Cisuanya bergemeletuk. Teratai setan pembunuh ada tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa meraihnya. Jelas kami yang menemukannya pertama kali, dan jelas kami yang membuka istana iblis. Jelas kami yang merencanakan semua pengaturan yang rumit. Mengapa kau ingin bersaing untuk mendapatkan teratai iblis pembunuh? Mengapa? Cisuanya benar-benar merasa sedih. Ming Wuji meninggal, Seng Tiankui meninggal, ketujuh tetua kaisar abadi meninggal, dan bahkan bawahannya dibantai oleh orang-orang klan Tianlu. Setelah melakukan begitu banyak hal dan berkorban begitu banyak, pada akhirnya, dia hanya membuat pakaian pengantin untuk orang lain dengan sia-sia. Tidak diterima. Dia tidak menerimanya. Kutu kupret. Cisuanya meraung keras, sejumlah besar energi iblis melonjak dari badannya, dan pola iblis gelap muncul di lengannya. Dia mengangkat sabit merah darah di tangannya dan mengayunkannya ke arah Xiao Nunu. Sabit darah membunuh jiwa. Sabit merah darah itu langsung melesat keluar, berputar dengan kecepatan tinggi seperti anak panah. Jejak api berwarna merah darah tergambar di antara langit dan bumi, dan dimanapun sabit itu lewat, retakan gelap muncul di angkasa. Kekuatan serangan Cisuanya masih sangat mengerikan. Bahkan lawan dengan level yang sama mungkin tidak dapat menahannya, tetapi dia kebetulan bertemu dengan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, dan api ungu emas mengalir bagaikan seekor naga yang bangkit, dan tangan raksasa pembunuh dewa pun langsung dikenakan. Kemudian, Xiao Nunu membuka kelima jarinya dan menggunakan tangan raksasa pembunuh dewa untuk melawan sabit berdarah itu. Bang! Sebuah kekuatan besar meledak di kehampaan, dan sabit merah darah berputar seperti gasing di depan telapak tangan Xiao Nunu, menghasilkan percikan api yang menyilaukan. Namun, meskipun begitu, sabit itu tidak dapat mengguncang Xiao Nunu sama sekali. Terlalu lemah, kata Xiao Nunu dengan nada sinis, dan tiba-tiba ada kekuatan hentakan yang keluar dari telapak tangannya. Dengan suara ledakan, sabit berwarna merah darah itu terbang ke arah yang berlawanan. Jangan terlalu bangga. Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Cisuanya memasang ekspresi garang di wajahnya. Dia benar-benar membenci Xiao Nunu sampai ke akar-akarnya. Kalau saja bukan karena manusia keji ini, rencananya pasti bisa terlaksana dengan sukses. Bahkan alam iblis terluar pun tidak akan kehilangan satu pun prajuritnya. Setelah berkata demikian, energi iblis Cisuanya meledak. Dia melompat keluar, dan mengulurkan tangan untuk mengambil kembali sabit itu. Namun, yang tidak disadari Cisuanya adalah bahwa di balik sabit merah darah itu, sebenarnya ada badan energi hitam. Bola energi hitam ini sebenarnya adalah darah raksasa. Tidak bagus.
Wajah Cisuanye berubah. Darah berharga milik raksasa seketika berubah menjadi bilah hitam saat ia bergerak. Dentang. Bersamaan dengan suara tajam pedang, bilah hitam itu mendekati Cisuanye. Cisuanye menghindar pada saat pertama, tetapi bilah pedang yang tajam itu tetap melukai badannya. Reaksi yang bagus. Kau benar-benar berhasil menghindarinya. Mulut Xiao Nunu melengkung menyeringai, lalu dia membentuk segel dengan satu tangan, namun, kau mungkin tidak akan bisa menghindari serangan berikutnya. Swiss, 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 Swiss. Saat kata-kata itu terucap, 5 sinar cahaya jatuh dari langit pada saat yang sama, dan jimat ilahi 5 elemen muncul di luar badan Cisuanye. Setelah itu, jimat ilahi 5 elemen dihubungkan ke kiri dan kanan, kepala ke ekor, dan diubah menjadi penghalang pentagonal besar dengan Cisuanye sebagai pusatnya. Dan di atas kepala Cisuanye, 5 kekuatan dengan cepat berkumpul untuk membentuk formasi 5 elemen. Formasi 5 elemen ini seperti roda dewa 5 warna, memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia. 5 elemen bersatu menjadi satu, dan gerakan pamungkas muncul kembali. Xiao Nunu mengangkat lengannya, lalu merentangkan kelima jarinya dan menekan ke bawah. 5 elemen menjadi satu. Duar. Dalam sekejap, seberkas energi seperti hukuman dari surga jatuh vertikal ke udara dan mengenai Cisuanye. Mentalitas Cisuanye telah berubah. Bahkan dalam keadaan normal, dia bukan tandingan Xiao Nunu, apalagi saat dia sedang dalam kondisi gangguan mental. Dia menyaksikan dengan tak berdaya ketika sinar cahaya 5 warna itu jatuh dan mengenai dirinya. Duar. Kekuatan tumbukan yang dibentuk oleh kekuatan 5 elemen langsung menghantam Cisuanye. Kekuatan yang luar biasa menembus bumi dan kemudian menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Kekuatan mengerikan menyebar, dan sebuah lubang besar muncul di depan mata semua orang. Cisuanye tergeletak di reriun dewa, memuentekan darah, anggota badannya terpelintir, itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Pada saat ini, para master iblis lainnya di lembah Changyue bergegas lagi. Mereka berlari ke arah teratai iblis pembunuh seolah-olah mereka kerasukan. Hehe, ini milikku, ini milikku. Kau tidak pantas mendapatkannya, ini milikku. Tepat saat para iblis mengelilinginya, teratai iblis pembunuh sekali lagi memancarkan kerusuhan yang mengerikan. Duar. 2 gelombang kejiut yang bersilangan meletus, dan saat ruang itu hancur, sejumlah besar iblis terbunuh dan hancur. Patua Tiandu, penguasa jahat 100 mata, Xiao Nunu, dan Cisuanye yang tergeletak di tanah semuanya terpental ratusan atau ribuan meter. Nanlian, Tianlunu, Jinchi Dapeng dan lainnya juga mundur lagi dan lagi. Sebelum semua orang bisa menenangkan diri, kejadian tak terduga terjadi lagi. Teratai setan pembunuh berubah menjadi cahaya merah dan terbang keluar. Tempat yang ditujunya adalah tempat Xiao Nunu berada. Hah! Xiao Nunu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa lotus setan pembunuh terbang ke arahku? Apakah dia akan menyerangku, seorang manusia? Bersambung.